Kembali lagi dalam ruang ekspresi di kanal YouTube Jalan Perubahan. Jangan lupa subscribe, like, komen, di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini dalam ruang ekspresi Jalan Perubahan. Teman-teman yang sedang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan tetap bahagia. Malam ini Jalan Perubahan mencoba untuk membahas terkait dengan satu isu yang sedang diperbincangkan oleh berbagai kalangan, baik itu tingkat lokal ataupun tingkat nasional sendiri. Banyak debat-debat yang kita dengarkan, yang kita saksikan dan kita lihat dari berbagai kalangan terkait dengan kebijakan. Apa itu? Ini berkaitan dengan koperasi desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Koperasi desa Merah Putih itu sendiri dicetuskan di pemerintahan Prabowo Subianto melalui surat instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 dan kemudian dijalankan. Setidaknya empat kementerian yang berperan dalam kebijakannya. Koperasi pertama kali dicetuskan oleh seorang sosialis utopis yang bernama Robert Owen. Yang latar belakangnya Robert Owen ini sehingga melahirkan satu konsep yang dikenal dengan koperasi itu dikarenakan oleh adanya tekanan ekonomi, tekanan sosial yang timbul dari sistem kapitalisme yang mencuit rakyat di Eropa pada saat itu. Robert Owen mencoba menerapkan sistem koperasi di perusahaan miliknya. Bagaimana implementasi dari sistem koperasi sosialis yang dilahirkan oleh Robert Owen itu sendiri? Caranya dengan memberlakukan pengurangan jam kerja terhadap karyawannya, yang pertama. Yang kedua adalah memberikan kesempatan mengenyam sebuah pendidikan agar mereka bisa belajar dan tumbuh, sehingga pikiran-pikiran mereka bisa mengantarkan mereka pada hal yang produktif. Selain itu, Robert Owen juga melakukan sebuah perbaikan terhadap rumah-rumah para pekerjanya. Nah, dari sini cikal bakal dari koperasi itu sendiri. Penerapan koperasi sosialis yang dilakukan oleh Robert Owen. Pesan Robert Owen ini kemudian dikembangkan oleh William King, menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi suatu gagasan dan saran praktis tentang pengelolaan toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Gagasan itu terus tumbuh, dibawa oleh orang-orang setelah Robert Owen, orang-orang setelah William King, dan muncullah koperasi ala modern di Rochdale, Inggris. Koperasi modern ini digagas oleh 20 orang yang memiliki inovasi yang sama, lahir dari sebuah inisiatif yang sama, dan itu muncul pada tahun 1844. Jadi koperasi ini didirikan oleh 28 orang dengan semangat kebersamaan dan kemauan untuk berusaha. Ilmu koperasi terus berkembang. Negara-negara Eropa bahkan menyebar di Asia, kemudian menyebar di Amerika. Terus pertanyaannya, sejak kapan Indonesia menerapkan daripada sistem koperasi itu sendiri? Nah, ini menarik kawan-kawan. Memang kita mengenal, Indonesia mengenal bahwa bapak koperasi itu adalah Bung Hatta. Tetapi sebelum itu ada pelopor dari Indonesia yang kemudian menerapkan konsep koperasi yang lahir dari gagasan Robert Owen itu sendiri. Siapa dia? Dia adalah seorang patih Purwokerto yang bernama
R. Arya Wirya Atmaja. Tentu koperasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berliku, mulai dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Salah satu tokoh yang berjasa di Indonesia dalam persoalan koperasi adalah R. Arya Wirya Atmaja yang lahir pada tahun 1850-an di Purwokerto. Dia adalah seorang Patih Purwokerto yang hari ini setara atau setingkat bupati dan kawan-kawan. Wirya Atmaja mendirikan koperasi pertama di Indonesia pada tahun 1886. Sebagai patih, posisinya sebagai patih pada saat itu tentu memiliki tanggung jawab untuk mengurus urusan pemerintahan, keamanan dan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. Karena melihat banyak pegawai, karena melihat banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi akibat sistem perpajakan dan perkebunan yang tidak adil dari pemerintah koloni, sehingga banyak dari mereka yang terpaksa meminjam uang di rentang dengan pajak yang begitu tinggi. Pada kondisi ini, Wirya Atmaja kemudian simpati dengan para pegawai dan rakyat-rakyat yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Ia kemudian mendirikan sebuah bank khusus untuk pegawai negeri di Purwokerto. Bank ini merupakan cikal bakal koperasi pertama di Indonesia karena memiliki prinsip-prinsip dasar koperasi itu sendiri, yakni keanggotaan sukarela, pengelolaan yang demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil, dan pendidikan koperasi bagi anggota dari bank itu sendiri. Tidak sampai di situ kawan-kawan. Organisasi Budi Utomo dan Serikat Islam juga mencoba untuk mengembangkan sistem koperasi di Indonesia. Namun karena koloni pada saat itu memberikan sebuah syarat yang cukup berat bagi masyarakat Indonesia terhadap mereka yang ingin mengembangkan sebuah koperasi, maka gagasan Budi Utomo dan Serikat Islam itu gagal karena persoalan dihalang-halangi oleh pemerintah kolonial Belanda secara langsung. Setelah kemerdekaan, muncullah Bapak Koperasi Indonesia yang dikenal dengan sapaan akrab Bung Hatta. Bung Hatta itu sendiri didapuk menjadi Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi di Bandung, Jawa Barat tanggal 17 Juli 1953. Kenapa kemudian Bung Hatta dijadikan sebagai Bapak Koperasi pada Kongres pertama Koperasi tahun 1957? Karena Bung Hatta memiliki kesadaran akan pentingnya ekonomi syariah itu. Di mana muncul pikiran dari Bung Hatta sehingga dia menggagas sebuah koperasi di Indonesia yang dikembangkan setelah era kemerdekaan. Bung Hatta mendirikan koperasi di Indonesia itu dilatar belakangi ketika ia menjadi Bendahara Jong Sumatera Bon, sebuah organisasi pemuda yang terlibat dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Saat ia menjadi bendahara di lembaga tersebut, ia menyadari bahwa keuangan adalah hal yang penting bagi keberlangsungan sebuah organisasi. Sumber keuangan yang berasal dari iuran atau sumbangan dari anggota akan lancar jika setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab yang disiplin. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal gaya koperasi ala Bung Hatta. Menurut Bung Hatta, bila berhasil koperasi itu harus berdiri di dua tiang. Yang pertama adalah solidaritas atau semangat setia bersekutu. Yang kedua adalah individualistik
melahirkan sebuah kesadaran pada diri sendiri akan pentingnya sebuah yang namanya gotong royong. Inilah kemudian yang menjadi sejarah perjalanan koperasi itu sendiri. Dia mulai di daratan Eropa, kemudian dibawa masuk di Indonesia melalui pelopor Patih di Purwokerto yang bernama Wirya Atmaja pada tahun 1886, yang kemudian diperjuangkan oleh Bung Hatta sehingga menjadi Bapak Koperasi. Nah, di zaman Orde Baru pula koperasi itu juga diadakan yang dikenal dengan koperasi unit desa. Tetapi kebanyakan dari koperasi itu kemudian bangkrut, tidak bisa melanjutkan sebuah usaha mereka yang diakibatkan oleh berbagai hal. Nah, hari ini Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mencoba melahirkan kebijakan yang sama, kebijakan tentang koperasi itu sendiri, yang lahir melalui surat instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 yang memerintahkan setidak-tidaknya yang memiliki peran 4 kementerian. Nah, tetapi dalam perjalanannya hingga hari ini banyak debat tebal yang kemudian terjadi di kalangan elit, debat tebal yang terjadi di kalangan masyarakat, sehingga memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi saya tentu sebagai generasi muda. Kita apresiasi tentunya atas kebijakan koperasi ala Prabowo Subianto. Tetapi banyak pertanyaan yang muncul di benak masyarakat, di benak akademis, di benak para politisi tentang kekhawatiran koperasi desa Merah Putih itu sendiri. Akankah koperasi desa Merah Putih tidak akan berakhir seperti koperasi-koperasi yang didirikan oleh orang-orang terdahulu? Ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah. Persoalan yang pertama adalah bahwa dana koperasi itu bukanlah dana hibah yang bersumber dari APBN, APBD, ataupun dana desa itu sendiri. Tetapi dana awal yang dikenal sebagai dana plafon yang berjumlah 3 miliar itu adalah dana yang dipinjamkan oleh Bank Himbara kepada koperasi-koperasi ini. Setelah koperasi-koperasi ini melengkapi syarat-syarat administrasi, mengadakan notaris, kemudian koperasi-koperasi ini diberikan kesempatan untuk menyodorkan proposal yang berisi tentang usaha-usaha lokal yang berpotensi di desanya masing-masing. Disinilah kemudian koperasi itu akan dimulai. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah koperasi Merah Putih akan meningkatkan ekonomi dari koperasi itu sendiri? Jika kemudian para menteri ini mengambil sampel terkait dengan proses pengelolaan koperasi ada di daratan Jawa, maka clear kemudian sampel itu diberlakukan semisal di Sulawesi, diberlakukan di Maluku, karena pertimbangan sosiologis, karena pertimbangan geografi, karena pertimbangan mobilisasi masyarakat. Tidak bisa disamakan antara masyarakat Jawa yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup besar dengan masyarakat Sulawesi misalnya, terbilang sedikit. Yang kedua, bicara pada persoalan pendapatan dari masyarakat itu sendiri akan mempengaruhi daya jual beli masyarakat. Ketika koperasi Merah Putih di desa A misalnya didirikan dengan mengadakan bisnis gas melon 3 kg dengan harga subsidi 22.000, dan di saat yang bersamaan ada warung-warung kecil yang telah mendirikan bisnis gas LPG itu sendiri sudah bertahun-tahun dengan standar harga yang mungkin relatif agak tinggi ketimbang dengan koperasi Merah Putih. Maka apa yang kemudian terjadi?
yakin bahwa terjadi sebuah ketimpangan di situ, terjadi sebuah perseteruan, terjadi sebuah perselisihan antara koperasi Desa Merah dan UMKM yang ada di sana. Selain itu, ada kekhawatiran yang cukup mendalam yang kita lihat dalam sistem dana awal dari koperasi itu sendiri. Karena sistemnya adalah pinjaman dari bank, maka tentu bank akan menekankan kepada mereka yang meminjam untuk mengembalikan dana pinjaman itu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak bank beserta denda misalnya. Dan itu memang menjadi sistem yang diberlakukan oleh perbankan. Nah, ketika di saat yang bersamaan, ketika koperasi Merah Putih itu semisal tidak bisa menghidupi bisnis mereka, tidak bisa mengembangkan bisnis mereka dan kemudian bangkrut, apa yang terjadi dari koperasi Merah Putih itu sendiri? Apakah kemudian dana-dana desa yang digelontorkan yang sudah memiliki porsi-porsi dalam pembangunan desa itu sendiri akan dialihkan untuk menanggung daripada biaya pengembalian dana koperasi Desa Merah Putih itu sendiri, atau seperti apa? Ini yang harus dibicarakan oleh semua pihak. Karena dana desa itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa dana desa ataupun anggaran dana desa diperuntukkan setidak-tidaknya untuk kesejahteraan rakyat dengan berbagai variabel kegiatan tentunya. Artinya apa? Bahwa dana desa itu sendiri sudah memiliki porsi-porsi dalam kebijakan desa itu sendiri. Nah, ketika dana desa itu dijadikan sebagai jaminan untuk kemudian mengembalikan dana pinjaman koperasi Merah Putih, apakah ini tidak akan menjadi sebuah perkara baru yang akan lahir di tingkat desa itu sendiri? Maka dibutuhkan sebuah pengaturan yang tentu komprehensif, dilihat dari berbagai sudut pandang yang ada di desa. Ketika koperasi dana desa ini tidak bisa mewujudkan sebagaimana harapan pemerintah pusat dalam mengembangkan perekonomian perangkat dari desa, maka tentu akan ada sebuah gelombang keuangan negara yang cukup rumit untuk kemudian kita kalkulasi dalam hitungan matematik. Saudara-saudara sekalian, koperasi Desa Merah Putih ini tentu menjadi harapan kita juga, bahwa kita berharap bahwa koperasi Merah Putih akan tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat yang ada di desa, tumbuh dan berkembang melalui pengelolaan pengurus koperasi Indonesia yang berjumlah 5 orang. Tetapi kita berharap bahwa pemerintah harus memutarkan satu regulasi khusus, satu regulasi yang kompleks, satu regulasi yang konkret dalam mencegah sebuah permasalahan yang kompleks. Dan lain hal mungkin pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus memikirkan agar ke depan tidak ada sebuah ketimpangan antara koperasi Desa Merah Putih dan pelaku-pelaku UMKM yang mendirikan usahanya mereka di desa masing-masing. Takutnya ketika hal ini berjalan dan terjadi sebuah pertentangan yang cukup besar di kalangan masyarakat, dan pengurus koperasi juga harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Artinya apa? Jikalau kemudian ke depan terjadi sebuah kebangkrutan dalam koperasi yang mereka kelola dan kemudian tidak bisa mengembalikan pinjaman bank, takutnya mereka sebagai pengurus
akan mendapatkan imbas dari persoalan kebangkrutan itu. Sehingga hal ini perlu diatur dalam sebuah regulasi khusus yang perlu ditegakkan oleh pemerintah. Karena kita tidak ingin kebijakan ini nanti berjalan tidak sesuai dengan prinsip, tidak sesuai dengan harapan kebijakan. Saya sedikit meminjam ya, riset yang dilakukan oleh lembaga kebijakan publik Cilios yang disampaikan oleh direkturnya langsung Widya Wahyudi Askar dalam wawancara eksklusif yang dilakukan di salah satu TV nasional terkait dengan koperasi merah putih itu sendiri. Dalam riset yang dilakukan oleh lembaga kebijakan publik Cilios itu, mereka menemukan data-data dalam riset yang dilakukan mulai dari Aceh sampai Papua. Terdapat 76% yang menolak biaya Kopdes Merah Putih melalui pinjaman bank himbara. 25% mengatakan tentang kekhawatiran hadirnya koperasi merah putih ini akan merusak daripada ekonomi di desa karena adanya persaingan usaha yang ada di desa tentunya. Bahkan Direktur Lembaga Kebijakan Publik Cilios Media menyatakan bahwa sudah ada rumor yang beredar di kalangan masyarakat. Kementerian Keuangan itu memberikan penekanan kepada perangkat desa untuk segera melakukan pembentukan pengurus koperasi dalam desa. Jika tidak, maka Menteri Keuangan tidak akan mencairkan dana desa yang mereka miliki. Hal-hal semacam ini memang jikalau kita lihat akan memunculkan kekhawatiran yang cukup luar biasa. Mulai dari pada persoalan sebuah pertentangan antara koperasi dan UMKM di desa, dimulai dari ditambah dengan ketika koperasi desa tidak bisa membayar iuran atau pengurus koperasi mungkin tidak bisa menggaji dirinya sendiri karena persoalan koperasi yang mereka lahirkan tidak melahirkan income yang bisa menghasilkan untuk gaji mereka sendiri, sehingga hal ini tentu akan menurunkan semangat mereka dalam mengurus koperasi itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang yang memaafkan. Sekian dari saya. Saya Ridin Alkindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.